Bab 054. Ibu sakit apa? Kenapa gak kasih tahu aku? Tanya Arneta. Wajahnya masih terlihat cemas saja menatap wajah ibunya. Dari kemarin, punggung ibu rasanya sakit sekali. Bu Maria menjawab seadanya seraya meringis sakit. Kalau begitu ayo kita berobat nanti malam, Bu. Untuk sekarang, ibu istirahat dulu. Bu Maria menggelengkan kepala. Dia bukanlah orang yang suka berobat jika sedang sakit seperti saat ini. Tidak perlu. Palingan besok sakitnya juga hilang. Arneta menghela napas dalam. Sedang sakit seperti ini saja, ibunya masih saja keras kepala. Setelah merasa kondisi ibunya sudah mulai tenang, Arneta akhirnya memberitahukan informasi pekerjaan yang baru saja ia dapatkan dari Mbak Yulia. Memangnya gak ada pekerjaan lain yang bisa kamu dapatkan selain menjadi seorang SPG apa? Kamu itu sudah ibu kuliahkan mahal-mahal. Tapi pekerjaan yang kamu dapat hanya seperti itu saja. Sungguh tidak bisa dibanggakan. Ketus Bu Maria. Arneta menghela napas dalam-dalam. Ternyata apa yang ia pikirkan tadi benar, jika ibunya tidak akan mendukung pekerjaan yang ia dapatkan. Arneta tidak ingin memperpanjang perdebatan dengan ibunya. Dia memilih untuk bersabar. Daripada tenaganya ia habiskan untuk berdebat, lebih baik ia pergunakan untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat. Contohnya menyiapkan pakaian yang akan ia pergunakan besok pagi untuk bekerja. Bu Maria merasa moodnya semakin buruk saja mendengar pekerjaan yang Arneta dapatkan. Di dalam benak Bu Maria selama ini, ia ingin Arneta mendapatkan pekerjaan di perusahaan. Sebagai asisten pribadi presidir, sekretaris, atau manajer. Kenapa semakin kesini Arneta semakin gak bisa aku andalkan sih? Kalau cuma jadi SPG, siapa yang mau sama dia? Palingan karyawan toko di tempat dia bekerja. Di sela rasa sakit, dia masih saja menggerutu. Keesokan harinya, Arneta nampak sudah selesai bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Karena belum melihat sang ibu keluar dari dalam kamarnya, Arneta segera mengecek kondisi ibunya di dalam kamar. Ibu, Arneta memanggil sang ibu sebelum masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Bu Maria menjawab dengan suara merintih. Mendengar respon aneh dari sang ibu, membuat Arneta lekas masuk ke dalam kamar. Ibu, Arneta terpekik melihat ibunya hampir saja jatuh ke atas lantai saat hendak turun dari ranjang. Ibu kenapa, Bu? Punggung dan perut ibu sakit sekali. Ibu gak kuat mau jalan. Arneta semakin cemas saja. Dia pikir tadi malam sang ibu benar-benar sudah sembuh. Tapi ternyata penyakitnya jadi bertambah. Kita ke rumah sakit ya, Bu. Sakit ibu ini gak bisa didiamkan gitu aja. Dengan sikap keras kepalanya, Bu Maria menolak. Ibu gak mau dibawa ke rumah sakit. Lebih baik kamu cari obatnya ke apotek aja. Arneta menghela napas dalam. Sulit sekali mengajak ibunya itu untuk berangkat bekerja. Pada akhirnya, Arneta melakukan apa yang ditugaskan oleh ibunya. Membelikan obat ke apotek, setelahnya meminta ibunya yang sudah selesai makan untuk meminum obat. Kamu gak kerja? Bukannya kamu bilang hari ini udah masuk kerja? Tanya Bu Maria karena saat ini Arneta masih saja berada di rumah. Arneta melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Setengah jam lagi, waktu bekerjanya akan dimulai dan dia harus berangkat sekarang juga. Tapi, melihat kondisi ibunya yang kurang fit saat, membuatnya ragu untuk pergi. Ibu gak apa-apa. Kamu pergi aja. Untuk hari ini, ibu bakalan izin bekerja. Dengan berat hati, Arneta mengiyakannya. Namun, sebelum berangkat bekerja, dia menyempatkan waktu untuk menyiapkan segala kebutuhan ibunya lebih dulu. Arneta tidak ingin ibunya kesusahan di saat tidak ada dirinya. Kenapa punggungku rasa sakit sekali? Sebenarnya ada apa ini? Keluh Bu Maria. Bukan hanya merasakan sakit di bagian punggung saja, dia juga merasa mudah lelah dan sesak nafas. Mungkin karena aku terlalu lelah bekerja akhir-akhir ini. Bu Maria berpikir jernih. Tidak mungkin ada penyakit lain di dalam tubuhnya saat ini.
Bu Maria meyakini jika rasa sakitnya hanya karena sebatas kelelahan saja. Namun, apa yang Bu Maria pikirnya sepertinya kurang tepat. Pasalnya, semakin hari, dia merasakan gejala yang lain di tubuhnya. Bukan hanya merasa sakit, di bagian punggung bawah dan lainnya, kaki dan tangan Bu Maria pun terlihat mulai membengkak. Ada apa ini? Apa yang terjadi pada tubuhku? Bu Maria mulai dilanda rasa cemas dan takut dengan kondisi tubuhnya saat ini. Arneta merasa tidak tenang melihat kondisi tubuh ibunya akhir-akhir ini. Walaupun merasa tidak enak hati pada bos tempat ia bekerja, Arneta terpaksa meminta izin libur untuk mengantarkan ibunya berobat. Arneta tidak tega membiarkan ibunya pergi berobat sendiri. Apalagi kondisi tubuh ibunya semakin memburuk saja. Jika beberapa waktu lalu Bu Maria sangat sulit dibawa berobat, namun, tidak untuk saat ini. Karena kondisi tubuhnya sudah semakin memburuk, Bu Maria pasrah dibawa berobat oleh Arneta. Ibu pegangan yang kuat, ya. Neta bawa ibu pelan-pelan pakai motor ke klinik. Bu Maria mengangguk seraya meringis. Walau jarak klinik dan kontrakan mereka tidak terlalu jauh, tapi Bu Maria merasa tidak tahan melewati perjalanan menuju klinik. Sepanjang perjalanan, dia selalu meringis hingga membuat Arneta sedikit tidak fokus melajukan motor miliknya. Setibanya di klinik, Bu Maria langsung masuk ke dalam ruangan pemeriksaan setelah melakukan proses administrasi. Untung saja situasi di klinik sedang sepi pagi itu sehingga tidak membuat Bu Maria mengantri lama. Masuk ke dalam ruangan pemeriksaan, Bu Maria mengatakan beberapa keluhannya. Dokter yang bertugas pun melakukan pengecekan di tubuh Maria menggunakan alat yang tersedia di klinik. Saya gak bisa memastikan dengan pasti sakit apa yang ibu rasakan saat ini. Tapi menurut pemeriksaan saya, sepertinya sakit ibu bukanlah sakit biasa. Jadi untuk lebih memastikannya, saya akan memberikan rujukan pada ibu untuk melakukan pengecekan di rumah sakit. Bu Maria merasa takut mendengar penuturan dokter. Pemikirannya pun sudah melalang buana kemana-mana memikirkan sakit apa dia saat ini. Mendengar saran dari dokter, Arneta langsung saja membawa ibunya ke rumah sakit setelah mendapatkan surat rujukan. Untung saja ibunya tidak sulit untuk dibawa sehingga memudahkannya untuk bergerak. Setibanya di rumah sakit, Arneta segera mendaftarkan Bu Maria pada pihak administrasi. Bu Maria yang masih merasa kesakitan, duduk di antara para pengunjung lainnya. Sembari menunggu waktu administrasi selesai, Arneta memperhatikan raut wajah ibunya. Dia merasa tak tega dan berharap jika sakit ibunya tidak berbahaya. Neta, kenapa ibu dirujuknya ke dokter spesialis? Ya. Memangnya ibu sakit apa? Perasaan Bu Maria semakin cemas saja. Neta juga gak tahu pasti, Bu. Ibu jangan panik dulu, ya. Kita kan belum tahu hasilnya bagaimana. Bu Maria tentu saja tidak bisa tenang. Segala pemikiran buruk pun sudah berkeliaran di kepalanya saat ini. Cukup lama menunggu sampai antrian mereka tiba, akhirnya Bu Maria dan Arneta masuk ke dalam ruangan pemeriksaan dokter spesialis. Sama seperti saat berhadapan dengan dokter umum, Bu Maria juga menyebutkan beberapa keluhan yang ia rasakan saat ini termasuk menunjukkan beberapa bagian tubuhnya yang nampak membengkak. Apa ibu bersedia kalau saya dan tenaga medis lainnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada ibu? Karena menurut diagnosa saya, sepertinya ibu mengidap gejala penyakit yang tidak biasa saat ini. Jantung Bu Maria berdebar tak karuan. Pun dengan telapak tangannya yang sudah terasa dingin. Bu, biarkan dokter melakukan pemeriksaan lanjutan sama ibu, ya. Biar kita bisa tahu juga, sebenarnya ibu sakit apa. Pinta Arneta. Bu Maria mengangguk dengan perasaan tak tenang. Setelah menyetujui saran dari dokter, Bu Maria diminta untuk melakukan pemeriksaan lab lebih dulu. Arneta pun dengan setiap menemani ibunya dan menenangkannya jika semuanya akan baik-baik saja. Tuhan, hamba mohon sehatkan ibu. Angkatlah semua penyakit di dalam tubuhnya saat ini. Arneta tak henti memanjatkan doa sambil melihat pemeriksaan lab yang sedang dilakukan ibunya saat ini. Serangkaian pemeriksaan sudah selesai Bu Maria lakukan.
Kini, mereka diminta untuk menunggu hasil pengecekan yang akan dikirimkan langsung hasilnya kepada dokter yang menangani Bu Maria. Perasaan Arneta harap-harap cemas menanti hasil lab tersebut keluar. Di dalam hati, ia tak henti memanjatkan doa berharap agar ibunya baik-baik saja. Hingga beberapa waktu berlalu, Bu Maria kembali dipanggil untuk masuk oleh dokter. Saat keduanya sudah berada di dalam ruangan, dokter membacakan hasil pemeriksaan yang membuat tubuh Bu Maria tersentak, pun dengan Arneta. Menurut hasil pemeriksaan, salah satu ginjal ibu sudah tidak berfungsi dengan baik atau rusak. Untuk perawatan ginjal yang satu lagi agar bisa tetap berfungsi dan baik, kita bisa melakukan beberapa perawatan seperti melakukan cuci darah. Ibu, Arneta menggenggam sebelah tangan ibunya, memberikan kekuatan agar ibunya tidak mencemaskan kondisinya saat ini. Setelah mendengarkan semua penjelasan dokter tentang kondisi kesehatan Bu Maria saat ini, berikut dengan saran yang dokter berikan agar menginap, akhirnya membuat Arneta membujuk ibunya agar mau dirawat di rumah sakit saat itu juga. Kita ikutin saran dari dokter ya, Bu. Semoga aja dengan begitu, ibu bisa sehat kembali. Bu Maria tak lagi menggunakan sisi keras di dalam dirinya. Dia menurut karena tahu apa yang dokter sarankan saat ini demi kebaikan dirinya. Karena ibu sudah menyetujui untuk dirawat, sekarang silahkan kembali ke perawat untuk mengurus segala administrasinya. Bu Maria dan Arneta mengangguk. Keduanya segera keluar dari dalam ruangan dokter. Ibu tunggu di sini sebentar, ya. Biar aku yang mengurus administrasinya. Bu Maria mengangguk. Selama Arneta mengurus semua administrasi untuk perawatannya di rumah sakit, ia menahan diri agar tidak meneteskan air mata. Sungguh, Bu Maria tidak menyangka akan diberikan rasa sakit seperti saat ini. Bagaimana bisa aku hidup dengan normal dengan kondisi ginjal yang tidak sehat seperti ini? Lirih Bu Maria. Rasanya ia tidak yakin jika bisa hidup lebih lama dengan kondisi kesehatannya yang seperti saat ini. Sementara itu, Arneta yang tengah mengurus administrasi perawatan Bu Maria, berusaha untuk tidak menangis. Entah mengapa perasaannya sangat sensitif dengan kondisi ibunya saat ini. Ibu, semoga ibu baik-baik saja. Lirih Arneta di dalam hati. Setelah melakukan segala bentuk administrasi, akhirnya perawat meminta Bu Maria masuk ke dalam sebuah ruangan untuk melakukan pengecekan detak jantung dan pemasangan infus. Pokoknya ibu gak boleh berpikiran yang macam-macam. Ibu harus fokus dengan kesehatan ibu. Bu Maria tak merespon perkataan Arneta. Pasalnya, sulit baginya untuk tidak memikirkannya. Apalagi kondisi tubuhnya saat ini terasa semakin memburuk saja. Tak lama berselang, akhirnya Bu Maria dibawa pergi menuju sebuah ruangan perawatan. Arneta pun dengan setia mendampingi ibunya itu. Sembari melangkah mengikuti perawat, Arneta memikirkan pekerjaannya. Kalau seperti ini, apa aku masih bisa bekerja seperti biasa? Arneta meragu untuk hal yang satu itu. Apalagi saat ini dia hanya ingin fokus merawat ibunya yang sedang sakit. Lagi pula, siapa lagi yang akan menjaga ibunya jika bukan dirinya? Masuk ke dalam ruangan perawatan, Arneta selalu berusaha menenangkan hati ibunya. Bu Maria pun hanya merespon seadanya karena sampai saat ini perasaannya tidak bisa tenang memikirkan penyakit yang sedang menyerang di dalam tubuhnya. Apa umurku masih panjang? Apa Arneta bisa hidup dengan bahagia jika Tuhan tak memberikan aku umur yang lebih panjang? Semakin hari, Arneta semakin dilanda rasa cemas melihat kondisi tubuh ibunya yang terlihat semakin tidak baik-baik saja. Bukan hanya mencemaskan keadaan ibunya, Arneta juga terancam keluar dari pekerjaan barunya karena sudah beberapa hari tidak bisa masuk bekerja. Arneta, maafin Mbak ya untuk kali ini gak bisa bantu kamu untuk tetap kerja di sini. Wajah Mbak Yulia terlihat segan saat mengatakan hal tersebut pada Arneta. Arneta mengulas senyum di wajah cantiknya. Gak masalah, Mbak. Salahku juga gak bisa masuk padahal baru diterima bekerja. Mbak Yulia mengusap lengan Arneta. Dia prihatin dengan keadaan Arneta saat ini. Mbak ngerti,
Kamu pasti berat banget ninggalin ibu kamu sendirian di rumah sakit. Senyuman di wajah Arneta terlihat mulai memudar. Hanya ibu yang aku punya, Mbak. Aku gak bisa tenang bila meninggalkan ibu. Mbak Yulia mengangguk. Mengerti kondisi Arneta saat ini sedang membutuhkan banyak uang untuk membiayai kehidupannya selama merawat ibunya di rumah sakit, Mbak Yulia menambah jumlah uang yang diberikan bosnya pada Arneta. Semoga bisa sedikit membantu kamu. Arneta menyodorkan uang lebih yang Mbak Yulia berikan kepada dirinya. Ini terlalu berlebihan, Mbak. Aku gak bisa menerimanya. Mbak Yulia kembali menyerahkan uang tersebut pada Arneta. Terimalah. Anggap saja ini sebagai bentuk kasih sayang Mbak pada kamu. Kalau kamu gak bisa terima, maka Mbak bakalan merasa gak dihargai. Arneta akhirnya menerimanya. Dia pun memeluk Mbak Yulia untuk menyalurkan rasa harunya. Mbak jaga diri baik-baik ya di Surabaya nanti. Kata Arneta mengingat Mbak Yulia akan dipindah tugas keluar kota dalam waktu dekat. Kamu juga, kabari Mbak apapun kondisi kamu dan ibu. Arneta mengiyakannya. Setelah pertemuannya dan Mbak Yulia berakhir, dia segera kembali masuk ke dalam ruangan perawatan ibunya. Melihat wajah ibunya yang pucat seakan tak teraliri darah di sana, membuat perasaan Arneta semakin awas saja. Ibu, kumohon sehatlah. Aku gak akan sanggup bila tak ada ibu. Siapa lagi orang yang bisa mendampingiku jika bukan ibu? Lirih Arneta. Sungguh, dirinya merasa sangat hancur melihat keadaan ibunya saat ini. Belum hilang rasa sedih Arneta melihat keadaan ibunya saat ini, dia sudah kembali dibuat bersedih mendengar pernyataan dari dokter saat diminta menemui dokter di dalam ruangannya. Kondisi ginjal ibu kamu semakin memburuk. Satu-satunya jalan agar ibu kamu masih bisa bertahan hidup adalah mencari pendonor ginjal untuk ibu kamu. Lelehan air mata mulai membasahi kedua pipi Arneta. Ambil ginjal saya saja, dok. Tawarnya. Dia pikir tidak masalah jika hanya memiliki satu ginjal asal ibunya bisa bertahan hidup. Dokter menatap lekat wajah Arneta. Apa kamu yakin? Kamu masih muda dan masa depan kamu masih panjang. Kata dokter. Dia merasa wajib mengatakan hal tersebut pada Arneta agar gadis itu tak merasa menyesal di kemudian hari. Arneta menggelengkan kepala. Asal ibu bisa sembuh, nyawa pun akan saya korbankan untuk ibu saya. Dokter mengangguk. Dia paham rasa sayang Arneta pada ibunya jauh lebih besar daripada rasa sayang Arneta pada dirinya sendiri. Ya sudah kalau begitu. Nanti kamu bisa melakukan pengecekan kecocokan ginjal dengan ibu kamu lebih dulu. Kalau cocok, saya bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Arneta mengangguk. Walau nantinya ginjalnya cocok untuk ibunya, Arneta juga harus berpikir keras mencari biaya untuk operasi ibunya.